Selamat datang di Profil Museum Banjarjo. Museum Banjarjo secara administratif berada di Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Penyajian informasi pada ruang pamer Museum Banjarjo dibagi dalam beberapa subtema, yaitu profil museum, sejarah museum, geologi, fauna laut, migrasi fauna, sejak kehidupan fauna purba, masa prasejarah, jejak fenomena geologi di hunian situs kuno Medang, ragam aktivitas budaya, dan diakhiri dengan pesan pelestarian. Di sini juga ada beberapa buku panduan yang bisa kalian baca. Dan buku ini tidak boleh dibawa pulang ya. Di sini juga kita tidak sendiri loh. Ada rekan kami. Mari kita. Di sini ada juga aktivitas budaya Banjarjo. Sebagai daerah agraris dengan hasil yang melimpah, warga Desa Banjarjo memiliki berbagai aktivitas budaya yang berkaitan dengan hasil alam. Di antaranya upacara bersih dusun, upacara mohon hujan yang dilaksanakan di Pasundan Aji Soho. Selain itu, mampu memanfaatkan menjadi karya luar biasa yang dipamerkan dalam jerami. Ada jalur perdagangan Selat Muria. Hingga abad ke-17, Semarang sampai Rembang dapat dilayani dari Demak lewat Kudus dan Pati menuju Rembang. Jepara yang berada di kaki barat Gunung Muria merupakan pelabuhan penting. Dan dari sini dapat berhubungan langsung melalui air atau kapal dengan daerah-daerah selatnya seperti Demak, Kudus, dan Pati. Keberadaan selat purba tersebut menandakan adanya jalur pelayaran dari Bandar di Muria Kali Asem menuju Poros. Grobogan sampai Blora yang diduga merupakan pusat kerajaan Holeng pada abad ke-7. Akan tetapi, hingga saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana jalur perdagangan di daerah ini. Menurut catatan, sejarah Selat Muria masih terlihat pada zaman Kerajaan Demak hingga abad ke-16. Selat ini menjadi jalan pintas bagi kapal dagang yang berlayar di Semarang menuju Rembang. Akan tetapi, selat ini mengalami pendangkalan yang luar biasa ke abad 17 hingga hilang dimakan waktu. Selanjutnya, jejak fenomena geologi di hunian kuno situs Medang akan dibicarakan rekan saya. Di Dusun Medang, Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, merupakan sebuah kawasan berdataran yang luas. Terdapat sebuah sungai yang mengalir dari arah timur ke barat dinamakan Sungai Medang yang berkelok-kelok mengelilingi dusun. Sampai pada abad ke-17 diperkirakan sungai mengalami kenaikan sampai 6 meter dari kondisi saat ini, yang menyebabkan aktivitas perjalanan melalui sungai masih aktif digunakan sebagai jalur lalu lintas. Peninjauan Balai Arkeologi Yogyakarta tahun 2013 sampai 2019 melaporkan adanya sebaran pecahan gerabah dan keramik di area persawahan. Juga ada tempat penduduk melakukan pendulangan emas. Oleh karena itu, didapatkan gambaran bahwa area persawahan tersebut memiliki kandungan data arkeologi. Masih ada rekan kami yang akan menjelaskan masa prasejarah Banjarjo. Hai. Keberadaan fosil yang ditemukan di Desa Banjarjo menjadi bukti bahwa telah hadirnya kehidupan di masa lalu. Selain ditemukan fosil fauna, ditemukan pula fosil manusia berupa fragmen di bagian femur kanan atau sumber Suryanto dan Prayudi 2019. Di dalam lapisan batuan pengandung fosil ditemukan juga artefak berupa alat tulang. Fosil-fosil dan artefak tersebut ditemukan pada batuan yang berumur 131.000 tahun yang lalu. Koleksi alat tulang ini terbuat dari tulang rusa. Temuan alat-alat tulang di Banjarjo terdiri dari tajaman yang melebar atau spatula dan tajaman yang meruncing atau point terbuat dari tulang panjang dan tulang kaki binatang menyusui atau mamalia.
bagian tengah tulang keris gajah, tulang kaki dan tulang telapak kaki bovidae atau sapi, kerbau, dan banteng. Dan tulang telapak kaki rusa tidak terkait dengan modifikasi terkait konsumsi. Di sini ada juga jejak kehidupan fauna purba. Gambaran pada saat ratusan ribu bahkan jutaan tahun silam, wilayah Banjarnegara dan sekitarnya dihuni oleh fauna purba yang hidup dalam lingkungan alam berupa hutan tertutup, hutan terbuka, lingkungan air sungai serta lingkungan laut. Gambaran lingkungan tersebut berupa hasil identifikasi terhadap fosil fauna yang ditemukan di antaranya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini juga ada beberapa fosil, yaitu rahang bawah kuda Nil bergigi 6 dan rahang bawah kuda Nil bergigi 6, tapi tidak boleh disentuh ya. Dan di sini ada juga tulang paha atau femur gajah, merupakan salah satu keluarga gajah. Pada genus ini hanya tersisa satu spesies yang masih hidup hingga sekarang, yaitu gajah Asia. Beberapa spesies yang telah punah dalam genus ini yaitu Elaphas hisudrisus, Elaphas recti, Elaphas antiquus, serta gajah kerdil Elaphas falconeri dan Elaphas cypriotes. Dan juga ada gading gajah, merupakan taksonomi tingkat ordo yang berdiri dari famili Elephantidae dan beberapa famili yang sudah punah seperti Mastodontidae dan Stegontidae. Ordo Proboscidae pertama kali dideskripsikan oleh C. Illiger pada tahun 1881 untuk menyebut familia berbelalai. Dan selanjutnya ada rahang bawah gajah. Dan ada lagi yang akan menjelaskan kerbau purba. Mari ikut kami. Hai. Di sini juga ada kerbau purba. Kerbau purba, kepala kerbau purba ini memiliki panjang setiap tanduk 115 cm, panjang tengkorak 65 cm, dan lebar 35 cm. Bubulus palaeocarabou merupakan spesies kerbau purba yang hidup pada kala Pleistosen awal hingga Pleistosen akhir. Memiliki ciri sepasang tanduk yang permanen dan berongga di tengah. Tanduk tumbuh memanjang ke samping sampai tua dan bertambah ukurannya hingga capai lebih dari 1,5 meter. Memiliki tinggi tubuh 1,5 sampai 2 meter dan berat antara 500 sampai 1.200 kg. Bubulus palaeocarabou dapat hidup dengan lebih baik habitat pada rumput terbuka dan lingkungan berawak. Temuan Terasosi ditemukan pada batuan yang berumur 94,5 ribu teras 3 di Sungai Usi. Tahun temuan 2015, penemu Bapak Budi Setiautomo. Di sini juga ada fosilnya dan berbanding 2. Dan di sini sudah sampai migrasi fauna. Komposisi fauna vertebrata yang telah ditemukan di wilayah Banjarnegara dan sekitarnya menjadi salah satu data pendukung selain data umur radiometri atau lapisan batuan untuk mendudukan fauna Banjarnegara pada biostratigrafi vertebrata Jawa, yaitu termasuk dalam kelompok fauna, ngandong, dan panu. Nah, sekarang kita berada di ujung museum. Pendirian Museum Banjarnegara berawal dari penemuan artefak pada tahun 2006 dan fosil fauna berupa tengkorak kerbau purba yang fenomenal pada tahun 2015. Hasil penemuan tersebut dikumpulkan dan disimpan di Rumah Fosil Banjarnegara. Dengan makin bertambahnya penemuan, maka untuk kepentingan pelestarian, bertambahnya hasil penemuan tersebut dikumpulkan dan disimpan di Rumah Fosil Banjarnegara. Dengan makin bertambahnya penemuan, maka untuk kepentingan
kepentingan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan koleksi pihak Banjarjo bekerja sama dengan berbagai pihak instansi terkait menginisiasi pembangunan museum yang pada akhirnya dapat terwujud. Dan ini ada struktur terbentuknya Museum Banjarjo. Nah, sudah selesai perjalanan kami di Museum Banjarjo.